Baik, apa kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? Nah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata dalam nuniyahnya, wa ibadatur rahmani ghayatun hubbihi ma'adhulli abidihi huma qutbani wa alaihima falakul ibadati dairun madaru hatta qamatil qutbani wa madaruhu bil amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Ibadah kepada Ar-Rahman adalah cinta yang dalam kepadanya beserta kepatuhan penyembahnya. Dua hal ini adalah ibarat kepatuhan dua ini mungkin diganti ya. Nah, Ustaz. Diganti dzul, yaitu ketundukan. Nah, Ustaz. Kepatuhan, ketundukan atau kehinaan. Nah, baik. Ustaz. Ibadah kepada Ar-Rahman adalah cinta yang dalam kepadanya beserta ketundukan atau kepatuhan kepada penyembahnya. Kehinaan. Menghindarkan. Iya, beserta ketundukan dan menghinakan diri kepada penyembahnya. Nah, Ustaz. Ibadah kepada Ar-Rahman adalah cinta yang dalam kepadanya beserta ketundukan dan menghinakan diri penyembahnya. Nah. Dua hal ini adalah ibarat dua kutub. Di atas keduanya orbit ibadah beredar. Ia tidak beredar sampai kedua kutub itu berdiri tegak. Sumbunya adalah perintah Rasulnya, bukan hawa nafsu dan seton. Lanjutkan. Ibnul Qayyim rahimahullah menyerupakan beredarnya ibadah di atas rasa cinta dan tunduk bagi yang dicintai, yaitu Allah dengan beredarnya orbit di atas dua kutubnya. Beliau juga menyebutkan bahwa beredarnya orbit ibadah adalah berdasarkan perintah Rasul dan syariatnya, bukan berdasarkan hawa nafsu dan syaitan. Karena hal yang demikian bukanlah ibadah. Apa yang disyariatkan Rasulullah SAW itulah yang memutar orbit ibadah. Ia tidak diputar oleh bid'ah, nafsu, khurafat, dan taklid kepada nenek moyang. Barakallahu fikum. Nah, ada dzul. Selain cinta kepada Allah Azza wa Jalla, perlu ada ketundukan diri kita kepada Sang Pencipta. Itu baru disebut ibadah. Gitu. Kalau orang tunduk sama seseorang, tapi benci, enggak beribadah. Tapi dia ini tunduk dengan penuh cinta mengagungkan Allah Jalla Jalla. Dan dikatakan kalau bicara sumbunya, tempat berputarnya itu adalah perintah agama. Yang sebentar lagi kita akan membahasnya lebih dalam tentang syarat diterimanya ibadah seseorang. Kita beribadah bukan mengada-ngada. Oh, menurut saya baik. Menurut fulan tata cara ini mulia. Salat zuhur 4 rakaat, oh itu dulu. Sekarang pakai AC masjidnya. Bisa kita 8 rakaat. Enggak. Ada yang beribadah dengan nafsu. Ada yang beribadah dengan khurafat. Dia mendapatkan wangsit, mimpi untuk berbuat ini dan itu. Atau dia taklid, fanatik terhadap nenek moyang. Dia mengikutin, oh ini ibadah cara ini sudah sejak dulu. Sejak kapan? Sejak sebelum Nabi Muhammad SAW diutus? Atau setelah Nabi Muhammad SAW diutus? Karena seorang yang beribadah kepada Allah, dia harus mengikuti qala Allah, qala Rasul. Bukan katanya ustaz. Atau dikatakan ini budaya dan tradisi yang harus dilestarikan. Ingat, Islam bukan memusuhi tradisi dan budaya dalam pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi semua tradisi dan budaya itu harus menyesuaikan dengan syariat Islam. Ketika tidak sesuai, maka dibuang. Berapa banyak tradisi dan budaya orang-orang jahiliyah yang harus ditinggalkan tatkala Islam datang.
budaya. Kalau bertentangan dengan qala Allah, qala Rasul, tinggal. Karena apa gunanya kita capek, lelah, keluar duit, energi kita keluar, waktu kita habis melakukan sesuatu yang sia-sia, bahkan dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Lalu kita menganggapnya itu ibadah. Barakallahu fikum.